Mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pagi hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tawadda'a fi baitihi wa hasuna du'ahu. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu di rumah fa'ahsana wudu'ahu, dan dalam keadaan baik wudunya. Artinya apa? Wudu itu memang ibadat jariah itu sama. Dan kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan apapun, pekerjaan yang kita kerjakan itu jangan sembarangan. Kami boleh mengerjakan sembarangan, harus kita kerjakanlah sebaik-baiknya. Pekerjaan itu dia, ya kan? Jadi dia terbebasan, jangan asal masak saja, ya kan? Masaklah yang baik, mencuci beras yang baik-baik, membersihkan pacinya baik-baik, mengadap umurnya juga baik-baik, ya kan? Kalau banyak coba mengurangi uang, mengurangikan, ya kan? Mengurangi penyakit, saya kita aja baik-baik, jangan sembarang asal disangka, ya? Jangan asal masak aja. Ini pekerjaan dia. Pekerjaan akhirat termasuk wudu sama, jangan sembarang wudu. Berarti mengatakan fa'asa dan wudu. Berarti kalau kita mau wudu baik-baik, bagaimana wudu yang baik? Itu kan dalam pikiran dikatakan kalau kita mau wudu cuci tangan dulu, mesti muhajat cuci dulu, ya kan? Maka kalau kita mau wudu, akan itu ada dicuci, ya kan? Ini makhluk dalam pikir untuk menjatuh air terhadap karena menjadi ma'aidah badat ya, waktu muring itu pada tahu tangan bergerak kebanyakan, ya kan? Sehingga kalau bawa muring itu cuci tangan, ya. Nah, kalau kita bawa wudu, ya kan, cuci tangan. Kalau wudu semuanya cuci, termasuk di antara itu kan. Sebelum wudu bersihkanlah dulu, ya kan? Sebelum wudu dulu pokoknya bersihkan, tangannya bersihkan, kakinya bersihkan, baru ini secara Islam, gambarnya secara, ya kan? Ujian Nabi bahasa tahu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan setelah dia dulu sudah pakai pakaian turun, ya kan? Ya, kalau dia terhadap baik lagi, sholatlah sana, sholat dua rakaat sunat sebelum kering air putih di muka kita, di anggota kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat. Dan ini dalam hadis diceritakan waktu Nabi Isra wal Mi'raj itu, Nabi di dalam surga mendengar suara sandal siapa lipak-lipak bersandal di surga. Ternyata punya Jibril, itulah suara sandal kawan kamu Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah belum meninggal, sandalnya ceritanya sudah ada di surga, didengar oleh Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj. Begitu Rasulullah pulang, diceritakan bahwa sahabat yang lain, aku di dalam surga Isra wal Mi'raj, di antaranya yang mendengar adalah suara dari kan sandal kita kata kayak ini baik. Kalau jabatan tahun ada perubahan di hidup kita ini, sandalnya untuk sahabat banyak orang mau dijual pulahan dari kayu atau bikin kayu pulatang. Jadi ringan, bila musim kering pakai belakang menjalan, dia lupa aja punya suaranya kayu. Ya, kalau itu sandal kita bikin daripada kayu. Nah, waktu Nabi Isra wal Mi'raj mendengar suaranya sandalnya Bilal, sahabat
saja sunat wudu. Ya. Tapi dia bilang aku ada pernah meninggalkan ini setiap kali kepala serangan itu aku setelah selesai wudu sama doakan sunat wudu namanya. Dan tadi dia dari siapa berwudu di rumahnya baik wudunya turun, bau ke masjid kan, bau ke masjid kan, salat yang apa dikatakan oleh Nabi, semua binatang yang ada sebelah kanan yang dia lewati, di sebelah kiri yang dia lewati, di depan binatang yang ada kita lewati itu mendoakan. Kalau kita didoakan itu, tadi waktu kita turun ada debat-debat suara siapa kita, tapi ini Rasulullah mengatakan semua makhluk itu mendoakan lawan kita. Dan satu langkah kita berjalan, satu dosa diampuni oleh Allah, satu derajat diangkat di surga. Satu dosa diampuni, satu kebaikan diangkat di surga. Satu langkah. Jadi makin jauh amal raja rumah kita, makin banyak yang kita lewati, ada sama sedikit makin banyak pahalanya. Ya kan, paling ujung dan juga jauh ya Allah, tak mulai jauh ya Allah, pokoknya yang jauh itu dapat pahala lebih banyak daripada yang dekat. Jadi alhamdulillah sampai ke masjid doa ya Allah waftahli abwaab rahmatik, ya kan, salat tahiyatul masjid, selama itu selalu dituruni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang ada kita ini semua dapat rahmat Allah. Kalau ada berikan kita dikasihkan kita dapat. Saking baiknya tidak ada kebutuhan. Alhamdulillah orang yang dibukakan oleh Allah, mau datang ke masjid, mau salat berjamaah itu salat. Selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ada yang berbuat lakul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada yang bertiga itu. Kata Bapak, judul siapa aja? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam ada. Tapi menurut riwayat ada yuhyi wa yumiit juga tiga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca ini habis salat 5 waktu, diiringi dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, pahalanya lebih besar daripada korbannya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Jadi kita sebentar lagi nanti kalau banyak umur hari raya kita akan melaksanakan ibadah korban yang dilaksanakan yang Ibrahim itu kurbannya paling beda. Kenapa? Karena di kurban ini bukan yang sapi, di kurbannya bukan kambing, yang dikurbankan itu adalah Ismail. Berarti ganda pada pahalanya. Katanya orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu 10 kali, tasbih Alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahumma 33 kali, lebih besar pahalanya daripada Ibrahim terhadap putranya Ismail. Aku kayak itu mungkin aku gaji itu lagi. Ada jadi aku berkorban. Bisa ya kan? Ya yang kayak itu ya loh. Ini kan sisanya apa? Misalnya kayak itu yang bukan jadi berkorban hari ini aku ambil dia. Aku yang berarti baca itu aja jangan, bukan yang kayak itu. Ini membedakan bahwasanya apa yang kita berkorban baca itu lagi itu jadi pakai dulu lagi kan pikir ya aja aku udah rajak sampai yang di Madinah apa sudah banyak pahalanya beda di pakah bewal aku beli kamu doa kan bisa sampai yang lagi kalau bisa bukan yang itu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa hari ini pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Kemudian yang kedua mari kita baca salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Pada beberapa minggu yang lalu sudah sampaikan betapa cerita dalam surah An-Nisa ayat 140. Barakallahu fi hajatikum isyakartum wa amantum. Sudah. Kemudian pada sabtu yang berikutnya juga belum bacakan kalimat wa kana Allahu akbar wa anta bihi wa kana Allahu akbar wa hum yastakbirun. Nah inilah kalimat dalam surah Al-Anfal ayat ketiga. Allah tidak akan menurunkan Anda selama Rasulullah SAW ada di tengah kaumnya. Al-Quran ini tidak bawa pasif dalam semua zaman, pasti selalu ada bawa wah itu Al-Quran pasif tapi meninggal. Berarti pun Nabi sudah meninggal sekarang ya kan yang ada cuma tinggal baca istighfar. Ada Al-Quran itu selalu aktif, selalu biasa kita aja sesuai terus dalam keadaan wayah apapun. Jadi Al-Quran itu ada perlu dirubah lagi. Iya dan ada sesuai itu ada nafsu kita baca. Kalau Al-Quran pasti baik, Al-Quran pasti pas, pasti positif. Ada yang aktif, ada yang pasif. Lalu bagaimana kalimat wa anta fihim? Allah tidak akan menurunkan Anda selama Nabi di tengah kaumnya. Nabi sudah meninggal. Rasulullah SAW meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah kelebihan di antara Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul adalah yang paling lebih istimewa kepada antara Nabi dan Rasul daripada Rasulullah SAW. Dan ini oleh Allah sendiri, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini Allah memuji nanti bahwa Rasulullah mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW ini walaupun beliau sudah meninggal dunia, ada lagi kita sebagai umatnya tidak pernah merasa jauh, tidak pernah merasa kehilangan. Rasulullah selalu ada dalam ingatannya. Bagaimana caranya? Kayak apa? Kita kalau puasa kayak kita Rasulullah selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu kita salat ayat akhirnya, ayat awalnya tidak pernah meninggalkan tasyahud. Bahkan kalau menurut pada Imam Syafi'i, kalau tahiyat kita itu ketinggalan membaca salawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak tahiyat awal yang paling minim ya Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i berkata tidak sah salah seseorang kalau tidak salawat. Jangan coba-coba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa karena salawat salah satu di antara rukun qauli yang wajib kita baca waktu dalam keadaan salat. Nah, lalu salawat ini dalam surah Al-Ahzab ayat 56 oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini di dalam Al-Quran yang sesungguhnya Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersalawat kepada Rasulullah. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hanya ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan bagi kita umat Rasul. Apa keistimewaannya? Di antaranya oleh Allah kita diberikan sesuatu yang lebih daripada umat-umat yang lainnya. Di antara
Jadi cara salam kepada Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam kepada Nabi. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara bersalam kepada dia. Dan menurut riwayat Rasulullah kuli bacakanlah Allahumma shalli alaihi. Kalau menurut hadis yang paling sempurna itu dialah kami ayat akhir Ibrahim wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa ala kama barakta wa ala ali fil alamin innaka hamidum. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Jadi kalau baca selawat itu kalau bisa bacalah boleh sekali kan, dua kali kan, hanya tangan Nabi Allahumma shalli alaihi wa ala ali Allahumma shalli terserah sallallahu alaihi wa sallam aja penting selawat, tapi awalnya dulu juga selawat yang tadi yang dikatakan oleh Rasul. Dan kalau cerita selawat ini banyak, ini panjang pada ceritanya. Pada suatu hari Rasulullah keluar dari masjid, rumah Nabi dan lawan masjid itu tantai. Rumah Nabi ialah kemudian tempat makam Rasulullah sekarang. Masjid Nabi ialah Raudhah. Jadi mana tahu ini di mana? Sahabat begitu Nabi keluar, mengikuti diperiksa diri Nabi, ternyata Nabi begitu sampai sahabat sujud awas pada. Dilihat oleh sahabat kata, dilihat oleh Nabi kata, awas pada sujud sampai dia sahabat kami kira Rasulullah meninggal dia dalam keadaan sujud karena kelawasan sujud. Akhirnya Nabi balik. Bapak sahabat Rasulullah, kami Rasulullah hari ini biar lawas pada sujud, kami kira biar meninggal dalam sujud. Kenapa Rasulullah berarti lawas pada sujud? Apa jawabannya? Waktu aku sujud tadi datanglah Jibril alaihissalam. Tapi tak mau lihat Jibril tidak, dia aja sahabat yang lain tidak ada yang lihat. Dan Jibril menyampaikan lawan aku dapat bila mana umatmu membaca salawat kepada satu kali. Ya Jibril, ya Allah benar sampaikan Jibril, bila umat Rasulullah yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah memberikan rahmat 10 macam. Dan Allah mengangkat derajatnya 10 derajat tersebut. Tapi pada hari informasi ini suka dan saking sukanya Nabi sujud lawas badan. Syukur alhamdulillah umatku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bersalawat Allah sekali diberi rahmat oleh Allah diangkat dari sehingga dia Nabi aku lawas badan sujud yang tentang syukur pada umatku diberi Allah Subhanahu wa taala rahmat gara-gara baca salawat. Kalau kita pikir kita tuh kadang-kadang kalau sujud syukur tuh seorang mendapat nikmat atau mungkin anak mendapat nikmat. Kalau Nabi ini umat ini bisa kita ajarkan ada di ruang itu darahnya ketembak karena kayak malu bakal kayak punya anaknya Rasulullah tiba ya kan, atau saudaranya ada Nabi padahal umatku dapat rahmat gara-gara baca salawat lawan kamu sekali diangkat derajatnya di surga. Langsung kami sujud syukur lama pada kasukaan. Artinya apa itu? Tapi di sangat memikirkan nasib kita. Tapi di sangat sayang lawan kita. Begitu kita padahal dia dapat rahmat tadi suka berdarah. Jadi kita ini abadinya pada orang dapat rahmat, kita harus umpat juga bergembira karena orang dapat rahmat. Ya kan? Bila kita orang dapat cobaan, sedih umat juga kita sedih. Kita seperti sekarang. Padahal saudara kita di Palestina, di Gaza, ya kan, yang sekarang sudah cara berkampung kita segembahan ini habis, Pasigit hancur, ya kan, Samulahan hancur, rumah sudah hancur, gara-gara Israel laknatullah
kita doakan mudah-mudahan orang-orang saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza selalu mendapat kesabaran, sebuah selalu dikuatkan imannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memberikan pertolongan. Ini dulu ya, ya tapi alhamdulillah semalam kita ada hasil sumbangan semalam awal ini dari katanya padi kalau arek, nah alhamdulillah sumbangan kita yang semalam kita sumbangkan kepada para luar saudara kita, solidaritas yang mendapat tragedi di Palestina. Jadi dari kembali dari tapi suka, tapi sampai syukur saling kawasan gara-gara kita menjaga satu umat Nabi baca salawat memberikan rahmat 10 mereka yang akan dalam surga. Kembali lagi ke sesuatu. Kemudian salawat ini menurut baca dalam kitab namanya Sibuk Kaslan, bagi orang yang sudah melapakkan tapi kawalan ibadah, ada masih sudah ada kawal lagi berjalan, ada kawal masjid, atau ada sebagian berdiri ada kuat lagi baca Quran sudah patah kabur ada kawal lagi. Orang yang sudah dalam keadaan demikian oleh jalan dia juga agar diperbanyak baca salawat. Jadi baca salawat ini kita gak lihat yang lain sudah kata lagi kau baca Al-Quran kita kata kuat, kau salat kita kata kuat, segalanya kata kuat. Jadi kita satu-satunya jalan ini perbanyaklah untuk membaca salawat, untuk baca salawat. Dan karena itu di antara amalan untuk amalan sebuah amalan anak Adam ini, sebuah rupa Rasulullah adalah bainal qabul wal rad. Amalan kita itu sebaik kita bisa diterima, bisa kada. Baca Quran bisa diterima, bisa kada. Sedekah bisa diterima, bisa kada. Umrah bisa diterima, bisa kada. Haji bisa diterima, bisa kada. Apapun sebuah bainal qabul wal rad illa shalah. Kecuali salawat lawan Nabi tidak ada yang ditolak. Istimewa. Baca salawat kapan gunanya, di mana aja, dalam mobil, dalam mana aja, sejauh ini dalam misi aja. Jadi akan baca salawat tidak ada yang ditolak, semua diterima, tidak dipaksakan. Amalan umatku kata Nabi bainal qabul wal rad, antara diterima atau ditolak illa shalah, kecuali salawat lawan Nabi tidak ada yang ditolak. Ini istimewanya salawat. Jadi kalau dia istimewa salawat daripada yang lain. Ya. Nah, lalu salawat ini tadi wabakkan Allah wa at-tabi'in. Salawat ini akan memberikan apa kesulitan, apa problem dia kan, sehingga ya apa yang disampaikan cerita kisah Imam Nawawi bila orang minta amalan anak balaki baik dari pegawai istighfar. Anda dapat anak disuruh baca istighfar, karena dia bangkrut disuruh baca istighfar. Dilain lagi pada istighfar. Jadi istighfar dulu supaya kalau dia demikian salawat lebih daripada itu lagi. Kalau istighfar hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau salawat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita disuruhnya perbanyak baca salawat kayak apa dan sangat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Tersana aja pokoknya salawat kita baca itu tidak ada yang ditolak, tidak ada yang ditolak. Sementara yang lain ada yang diterima, ada yang ditolak. Apalah yang tidak ditolak, yang semuanya diterima hanya dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah seorang sahabat ada dari ujar Rasulullah ulun baca salawat, tapi salawat itu ulun baca ulun hadiahkan lawan dia sepertiga. Ujar Nabi, sahabat ya
separuh Rasulullah bertambah pulang, iya pulang ya kan, itu 2/3 iya pulang sabuan Rasulullah, tapi ada yang terakhir semua dunia dan isinya, yang langit dalam isinya, surga semuanya diberikan. Baca salawat lawan Nabi, akhirnya salawat lawan Nabi bisa dia ke surga. Hadisnya sahih kok. Oh, jadi salawat ini bahasa kita aja subhanallah luar biasa. Inilah kalimat salawat. Tadi wabakan Allah wa tabi'in hajar ayat yang terakhir wa hum yastaghfirun wa bakan Allah wa hum yastaghfirun istighfar. Jadi ada salawat, ada istighfar yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan kebaikan, yang menjaga keselamatan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama katanya wa tabi'in Nabi. Ya kan ada lagi kegiatan Nabinya dia salawat ya salawat. Sekarang baca salawat sudah, tapi kadang-kadang ketika salawat wa hum yastaghfirun, dan yang kedua punya Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia selalu istighfar. Bila dia istighfar dulu hubungannya dulu dosa. Bila dia kita itu baca istighfar untuk habis, kita harus menjauh daripada dosa. Artinya dapat jangan mengambil maksiat. Setelah dia maksiat, dia sadar, dia tobat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, ya kan, semua pekerjaan apapun ya kan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang berdosa, kecuali ya kan, kecuali dosa orang yang musyrik dengan Allah, tidak akan ada kafir. Nah, inilah arti musyrik. Musyrik itu artinya percaya kepada orang lain daripada Allah. Coba ada dalam hadis, ada namanya syirkul khafi, syirik tapi kada jelas. Kalau orang percaya lawan berhala, kita sudah ada basic haris percaya lawan haris ya kan. Jadi ada seorang yang bila dapat orang tetap mengikuti haris tak ya kan, lawan haris ini kan haris. Ini berarti syirik dan khafi ini kita sudah. Kalau syirik khafi itu apa? Asyirkul khafi buat tadian. Syirik khafi itu adalah bahasa Arabnya, bahasa bagiannya arai. Arai itu artinya hadap kita dilihat orang, hadap kita dinilai orang, ya kan? Supaya dilihat orang rajin beribadat, lalu dari dipisah, jangan kira jadi jangan tidak. Arai ya. Misalnya contoh banyak kan apa kamunya kita mana boleh apa nikmat yang kita terima itu kita kada boleh kesakitannya harus diperlihatkan kepada orang lain. Kita mengerjakan ibadat apapun di antara kita nilai, di antara kita lihat dilihat oleh orang lain. Kita dihadap kita lihat kita nilai lawan di atas Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada kita alhamdulillah. Allah punya pada kawan masuk hidup kotoran. Dengan arah. Kamu itu ya pada kawan bilang dengan arah. Orang takut menikmati satu nikmat karena itu riak, itulah riak namanya. Kita kata alhamdulillah pada sadar kawan masih hati dan arah ini riak ini bukannya lahir gambarnya gawiannya dosanya tolak dosa di dalam hati minta biar dia baju buruk apa yang kita nilai apa yang ada biar dia bersepadan aja apa yang ada kita dilihat oleh orang. Kita dapat baju baru, kita sadar alhamdulillahilladzi razaqani ala ma tajammalu bihi hayati.
kadang dia lahir bawang yang arah yang ada tahu kita ya ada tahu kecuali iya dasarnya punya arah masih satu sedikit banyak aku kalau sepeda motor ya ada orang tahu sepeda motor dia saya arah orang kawan arah yang beda dari aku dia ada kita ada tahu oh ini dia tahu beda persegalanya ini kan oleh karena itu salah satu di antaranya itu adalah penyakit yang paling berat itu adalah kemudian takabur sempurna kayak dia marahnya Khatib Semalam itu adalah marahnya dia marahnya saya takabur atau marahnya itu betul hak hanya menerima dengan kebenaran ya kan Abdul Alinas dan seorang hanya dalam sembunyi ada bau kita ini kalau ada pada orang ya kalau ia orang itu ada pada kita boleh ada masalah sekarang kita lihat permasalahannya dia lupa oleh karena itu permasalahan sekarang orang kadang-kadang banyak salah apa begitu seseorang ini tenang di hadapan manusia muridnya banyak badan bejur kurang detahan apakah bisa kita menulis ini sebagai orang yang kayak apa kita tidak bisa ada penggerak dakwaan yang hak itu dakwaan yang benar itu bukannya karena dia banyak berpengikut karena banyak muridnya karena banyak pengajiannya tidak kalau kita melihat ini sejarah di dalam Al-Quran diceritakan ada penggerak karena manusia ini siapapun orang yang kadang-kadang dan maksud kecuali Nabi dan Rasul dan orang yang mengikuti Nabi dan Rasul ya kan kalau Nabi dan Rasul ini sudah nyata memberikan jaminan dia masuk dan pelihara daripada dosa tapi kalau manusia yang namanya manusia biasa apapun yang orang itu dokter bisur siapa ada yang masuk yang masuk dia adalah Rasulullah para nabi dan Rasul nah di sini cerita kisah Tuhan dulu berlari ceritanya jabat Nabi Musa ada Tuhan dulu Israel artinya Bal'am bin Ba'urah ini diceritakan dia ini kalau berduka begitu berduka nama aja sakit daripada hebatnya Bal'am ini sampai pada suatu hari datanglah raja karena raja itu adalah kaya akan datang seorang pemimpin Raja Musa dia akan membawa begini raja ini ketakutan lalu datang lagi Nabi Musa sudah ketakutan hanya mendapat oh ada pikiran biar Nabi Musa kalau mau masuk ke dalam kerajaan kita ini kita datangi Bal'am dapat minta doakan Bal'am supaya Musa jangan masuk ke kampung kita ini tapi Rasul utusan Allah ya kan nah disinilah Bal'am bin Ba'urah mendapat raja datang ya kan raja kita keluar akhirnya Bal'am takut menduka supaya Musa ada tahu masuk ke dalam kampung sini padahal Musa datang itu bukan datang ini apa membawa apa katanya beribadah kepada Allah ya kan bukan mengambil kerajaan karena ya Firaun itu capai yang beribadah kepada Allah selamat katanya begitu akhirnya ya kan tapi akhirnya dapat karena dia bau istilah menyebutkan manusia sealim apapun ya kan tidak menjamin bahwa saja dia ini akan selamat di dunia ya kan kenapa? Karena inilah satu contoh jadi kita kita semestinya segala siapapun kita jangan mencari popularitas lawan manusia boleh aku supaya disayangi orang aku supaya segalanya kan boleh
kita di dunia ini belum sebut tiganya. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kita jangan sekali-kali melihat bahasa kita yaitu orangnya, dan kita lihat itu apa yang keluar di mulutnya, ya kan? Sehingga ada peribahasa pujiannya Sayyidina Umar, seandainya anjing mengeluarkan kalimat yang baik, itu pun aku pakai. Nah, kadang-kadang orang kita tuh ada siapa gara orangnya ini, wah orangnya ini orang ada disenangi, walaupun dia itu baik karena ada sadar lawan orangnya, sehingga ada kalimat unzur ma'ala wala tanzur man'ala. Perhatikanlah apa yang dia ucapkan, tapi jangan engkau lihat siapa Allah. Ya kan? Kenapa kan? Kalau kalian ngomong itu kayak aku datang sebagai pertolongan yang sehingga biar dia dapat walaupun yang baik tetap tidak dipakai. Tapi kan sehingga Nabi itu berkata, karena kutipu amrai dia. Aku tinggal bagi kamu itu 2 jam dapat Al-Quran dan hadis. Selama kamu berpegang dengan perdana tapi lebih baik dan tidak ada sesuatu. Dibandingkan kita jangan melihat orangnya, oh orang makan lagi ya, sampai dia jarang berubah. Misalnya dia di bawah ini ya kan, kalau kita digambar pada anak berapa rapat, apa orang makan itu ada tahu di sunnah, ada tahu di hadis, ya kan? Orang ada yang berpikir demikian. Kenapa gara-gara orang apa alim orangnya hafal Quran, sehingga di sinilah yang dulu. Tapi itu pada kadang mau tinggal sang lawan kalian makan lawan Madinah, lihat orang apa yang orang Madinah adalah itu ada lihatlah apa yang ada di dalam Al-Quran, lihatlah apa yang di dalam hadis. Bila sesuai dengan yang di Quran, sesuai dengan yang di hadis, walaupun orang pakar bilang sesuai lawan Quran dan hadis sama. Aku berani sama. Ada ragu-ragu mengatakan keliru. Tapi kalau sesuai lawan Quran, sesuai lawan hadis, inilah yang kita pegang. Kita sekarang dengan jalan yang kurang ya, kita lihat apa yang dia lakukan. Di sinilah kita bahwa itu kita sedikit Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbika wa la taqulanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang dari